Yellow semua, semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini gue akan menceritakan alur dari cerita Nobody yang rilis tahun 2021. Hutch merupakan seorang suami dan ayah yang sering diremehkan, tapi di balik itu dia adalah seorang yang mematikan. Jadi mari kita mulai kisahnya. Film diawali dengan seorang pria parubaya yang wajahnya babak belur dan tangan diborgol sedang diinterogasi oleh seseorang, namun dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing. Saat ditanya dirinya siapa pria parubaya itu hanya menjawab Nobody. Dan mengantarkan scene pada keluarga Hutch. Pada malam hari sebuah keluarga dirampok dan rumah itu adalah rumah keluarga pria parubaya di awal film yang bernama Hutch. Di situ saat rumahnya dirampok Hutch terlihat biasa saja, bahkan saat anak laki-lakinya menjatuhkan sang perampok Hutch tetap tidak menyerang sang perampok yang membuat anak laki-lakinya bernama Black menjadi kesal karena Hutch menolak untuk membela diri atau keluarganya. Namun Hutch mengatakan ia memilih untuk melepaskan para perampok itu dan berharap untuk mencegah kekerasan yang serius. Hal itu tetap membuat Black kesal dengan Hutch dan sang istri Becca tampaknya semakin menjauh dari Hutch. Pagi tiba terlihat bahwa keluarga Hutch tidak seharmonis itu, di mana hanya si bungsu kecil yang masih dekat dengannya. Black yang memiliki tugas mewawancarai seorang mantan veteran ingin mewawancarai Hutch, namun dia sendiri tidak yakin apakah wawancara ini akan menarik, namun baginya yang penting tugas ini selesai. Becca menyarankan pada Black untuk mewawancarai pamannya saja karena dia seorang veteran sungguhan. Hal itu membuat Hutch tersinggung, namun dia tetap bersikap biasa saja. Saat di kantor pun Hutch diberi sebuah pistol oleh Charlie, saudara dari Becca. Hutch tampak tidak tertarik dengan pistol itu dan menolaknya, tetapi Charlie memaksa dan menyuruh Hutch untuk menggunakan pistol itu sebagai perlindungan untuk Becca saudaranya. Tapi setelah menerima pistol itu dengan ogah-ogahan, Hutch memasukkan pistol itu ke dalam kulkas. Anak bungsu Hutch merengek karena kehilangan gelang kucing miliknya yang hilang terbawa oleh para perampok. Hal itu membuat amarah Hutch memuncak karena dia sangat sayang pada putri kecilnya itu, sehingga dia tidak terima jika para perampok itu membawa barang kesayangan putrinya. Buntut dari insiden tersebut menyulut kemarahan Hutch menggusurnya pada masa lalu kelamnya sebagai lone wolf. Hutch mengambil keputusan untuk mendatangi rumah perampok itu, bahkan ayah Hutch mengetahui itu karena Hutch beberapa kali mendatangi ayahnya di panti jompo. Namun Hutch tidak tahu di mana perampok itu berada dan di mana rumahnya. Sehingga Hutch mulai berkeliling kota dengan menanyai tempat pembuat tato berbekal kartu petugas FBI yang sebenarnya bukan miliknya. Dia bisa dengan mulus menanyai para tukang tato tanpa ada yang berani kebohonginya. Namun saat ada di tempat tato yang ternyata punya alamat perampok itu, ada seorang kakek tua yang tahu mengetahui bahwa kartu FBI yang dia punya itu bukan miliknya dan telah kadaluarsa. Dan di situ Hutch diintimidasi oleh para preman toko tato. Saat Hutch menjelaskan untuk apa dia ke sana, kakek tua yang mengintimidasinya itu melihat tato di tangan Hutch dan mengetahui bahwa tato itu bukan tato biasa. Itu adalah tanda bahwa Hutch, orang yang di hadapannya, adalah salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Kakek tua itu langsung berubah nada bicaranya menjadi sopan dan langsung meninggalkan ruangan menuju ruangan lain dan mengunci pintunya. Hal itu membuat para preman heran karena mendengar kakek itu mengunci pintu dengan banyak sekali gembok. Para preman menyadari bahwa yang dilakukan oleh kakek itu menandakan sang kakek sedang sembunyi, berarti orang di hadapan mereka jelas bukan orang sembarangan. Sehingga dengan mudah Hutch mendapatkan alamat para perampok rumahnya. Hutch masuk ke dalam rumah milik perampok yang seorang suami istri itu dan menghantam wajah si suami, lalu Hutch meminta kembali arlojinya dan meminta di mana gelang kucing milik putrinya. Namun perampok itu tidak mengetahui di mana gelang kucing itu. Hutch tidak percaya dan saat akan menembak si suami tiba-tiba ada suara bayi. Hutch yang emosi mendatangi di mana letak suara itu dan melihat ada bayi yang menggunakan alat bantu napas yang merupakan anak dari pasangan perampok itu. Hutch lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit.
Saat Haj di perjalanan pulang tiba-tiba saja ada mobil yang dikendarai oleh anak-anak muda menyerempet bus mereka dan anak-anak muda itu memasuki bus serta mengganggu penumpang wanita. Haj yang emosinya belum reda sejak kejadian di rumah perampok itu semakin emosi sehingga melihat para pemuda itu Haj langsung menghajarnya. Setelah melewati pertarungan gila-gilaan dengan para pemuda Haj menang namun para pemuda itu bukan hanya terluka namun para pemuda itu hampir kehilangan nyawanya di tangan Haj orang mengerikan dari Pentagon. Haj pulang ke rumah setibanya di rumah Haj bertemu BK. BK tidak tampak terkejut melihat penampilan Haj yang bersimbah darah dan langsung mengobati luka-luka Haj. Di malam itu Haj berbicara pada BK tentang hubungan mereka bagaimana BK mulai menjauhinya dan Haj yang merindukan semua tentang mereka dulu. BK hanya diam memperhatikan Haj bercerita dan tidak menjawab apapun. Berpindah ke tempat lain Yulian adalah kakak dari salah satu orang yang Haj hajar di dalam bis malam. Mengetahui adiknya cacat berat dan harus tidak sadarkan diri dengan banyak alat di tubuh Yulian marah besar. Yulian bukan orang sembarangan dia menjaga uang-uang orang penting Rusia di Amerika mudah bagi Yulian menghabisi nyawa orang. Jadi seperti kucing dipancing ikan asin Yulian begitu bersemangat mencari keberadaan orang yang membuat adiknya terluka. Yulian menyuruh para bawahannya untuk mencari tahu tentang Haj dan ketika salah satu suruhannya mengetahui siapa Haj dan memberitahukan pada Yulian saat itu juga dia langsung mengundurkan diri karena tidak mau berurusan dengan Haj. Yulian pun kaget mengetahui bahwa yang berurusan dengannya saat ini bukan orang sembarangan bahkan berbahaya. Di tempatnya Haj mengetahui informasi bahwa dia sedang diburu oleh Yulian karena aksinya kemarin melukainya adik Yulian. Haj pun mencari tahu tentang Yulian dan mendapatkan cukup informasi baginya. Yulian meminta orang kepercayaannya dan anak buah lainnya untuk membawa Haj secara hidup-hidup ke hadapannya. Saat Haj sedang makan malam dengan keluarga kecilnya dan saat itu hubungan Haj dan BK mulai membaik, suruhan Yulian datang. Haj yang menyadari keberadaan mereka langsung buru-buru menyuruh anak dan BK menuju ruang bawah tanah dan meminta mereka agar tidak menghubungi siapapun. Haj melawan anak buah Yulian sendirian. Ketika Haj hampir menang melawan anak buah Yulian yang tumbang satu persatu bersimbah darah Haj harus tidak sadarkan diri dan kalah karena dia disetrum oleh salah satu anak buah Yulian. Saat di perjalanan Haj yang pingsan akhirnya sadar dan dengan cerdiknya mudah baginya untuk keluar dari mobil sekaligus membunuh anak buah Yulian yang tersisa di mobil itu. Semua ini membuktikan bahwa Haj memang sulit dikalahkan dengan kecerdikan kekuatan yang dia miliki dan menjadi orang kepercayaan biro besar di Amerika hingga banyak ditakuti namun dia juga pintar menutupi identitasnya itu. Haj langsung berlari pulang dan memberi peringatan pada ayahnya yang ada di panti jompo untuk berhati-hati karena keadaan saat ini semakin runyam. Saat pintu bawah tanah dibuka putra Haj dan BK kaget melihat banyak sekali darah dan orang-orang yang mati di rumahnya, sedangkan Haj dengan hati-hati menutup mata putri kecilnya agar tak melihat keadaan mengerikan di sekitarnya ini. BK membawa anak-anak mereka ke tempat aman tapi sebelumnya dia meminta penjelasan pada Haj tapi Haj belum bisa memberitahu BK tentang apa yang terjadi sekarang. BK kecewa karena selama ini yang membuat hubungan mereka meregang adalah karena BK yang tidak ingin Haj berkaitan dengan hal-hal mengerikan ini lagi sehingga BK mulai menjauhi Haj. Dan saat hubungan mereka mulai membaik Haj kembali berulah seperti ini membuat nyawa Haj dipertaruhkan bahkan keluarga mereka pun. Tetapi Haj kembali meyakinkan BK bahwa ini terakhir kalinya BK harus menutup mulutnya tentang apa yang dilihatnya dan diketahuinya. Haj mulai merancang strategi untuk melawan Yulian. Setelah membakar jasad anak buah Yulian, Haj mengubah gedung kerjanya yang dia beli dari ayah mertuanya sebagai tempat menjebak Yulian. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya bantu channel ini terus berkembang. Oke mari kita lanjut. Yulian pun seperti kegilaan melihat para anak buahnya yang telah berpengalaman semua pada mati di tangan Haj hingga ayah Haj yang sudah tua masih mampu membunuh orang suruhannya. Dan Haj ingin mengajak sahabatnya yang selama ini memiliki banyak informasi untuknya namun selalu bersembunyi. Benar dugaan Haj temannya itu tidak mau membantunya karena dia tidak mau keluar dari persembunyiannya menurutnya cukup memberikan informasi penting pada Haj tapi tetap tidak akan keluar dari persembunyiannya hanya untuk Haj. Haj membobol tempat persembunyian uang-uang yang Yulian jaga selama ini dan di sana Haj juga mencuri lukisan mahal milik Yulian.
Di malam selanjutnya Haj dengan santainya duduk menikmati acara Yulian. Yulian yang melihat kehadiran Haj awalnya ingin memojokkan Haj, namun sayang sebelum kata-katanya semakin merendahkan, Haj membuka apa yang ada di salah satu tangannya, sebuah bom yang kapan aja bisa dia ledakan. Yulian membeku dan menuruti keinginan Haj untuk berbicara empat mata. Haj mulai berbicara hal tidak penting yang tetap Yulian dengarkan dengan serius sampai tiba Haj memberitahu Yulian bahwa dia telah membakar segala harta yang seharusnya Yulian jaga. Yulian marah besar namun dia menahan amarahnya menyadari bahwa saat ini Haj membawa bom. Haj memberi tawaran pada Yulian agar mereka menghentikan masalah ini, namun belum selesai Haj berbicara Yulian menyanggah dan mengatakan bahwa Haj adalah pembunuh adiknya dan Haj pantas mendapatkan ini. Haj membela diri bahwa adiknya adalah orang yang buruk dan pantas mendapatkannya. Yulian hanya diam dan membiarkan Haj keluar dari ruangan itu. Saat Haj mulai melajukan mobilnya, Yulian mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pada malam itu sangat ricuh, suara tembakan di mana-mana, dan Haj masih mampu mengimbangi keganasan pasukan Yulian seorang diri. Saat tiba di bangunan yang telah Haj siapkan, dia tiba-tiba terjebak pasukan Yulian, namun ternyata secara ajaib kawan baik Haj yang selama bertahun-tahun bersembunyi muncul untuk membantunya. Ucapan tidak ingin membantu hanya omong kosong saat kawannya dalam masalah, tidak mungkin dia diam saja. Ayah Haj yang sudah tua nyatanya ikut keluar menembaki anak buah Yulian dengan senyum sumringah. Yulian dan anak buahnya masuk ke dalam gedung itu tanpa dia tahu di dalam gedung telah dipersiapkan dengan matang perangkap-perangkap penjebak untuk merek. Haj telah mempersiapkan dengan sangat matang untuk hari ini. Tembakan-tembakan beradu satu sama lain sampai akhirnya semua tumbang, tapi tidak dengan Yulian. Dia masih hidup hingga akhirnya karena Haj kehabisan peluru. Dia menggunakan pilihan terakhir, yaitu bom. Kembali kejadian di awal film itu adalah Haj setelah menghabisi Yulian. Haj diinterogasi oleh polisi yang terus bertanya dia siapa, dan Haj malah sibuk memberi makan kucing makan dan hanya menjawab, "Nobody." Dan saat itu polisi merasa kesal dengan jawaban Haj sampai tiba-tiba kedua polisi itu mendapatkan telepon dan raut wajah polisi itu langsung berubah mengetahui siapa di hadapan mereka. 3 bulan kemudian Haj dan Becca pindah rumah dan sedang memilih rumah baru untuk mereka. Saat sedang melihat-lihat rumah, ada telepon yang masuk. Setelah telepon mati, Haj langsung terdiam dan bertanya dengan ragu-ragu kepada penjual rumah tersebut, tetapi sebelum Haj selesai bertanya, Becca langsung memotong seakan mengerti dan bertanya adakah ruang bawah tanah. Film pun berakhir. Terima kasih.